Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua kawan-kawan yang terus setia bersama channel Imran Kadir. Hari ini saya mau kongsikan sama kawan-kawan macam mana kita mau belajar Photoshop. Jadi di channel saya ini saya akan tunjukkanlah sama kawan-kawan cara saya macam mana saya gunakan Photoshop, Adobe Lightroom ataupun Adobe Premiere Pro. Mungkin selepas ini juga DaVinci. Jadi kita tidak mau buang masa, kita sini belajar santai-santai. Kita belajar Photoshop ni kita mau belajar santai-santai saja. Kalau kita mau pergi yang tanpa formal pula, nah bingung kita nanti. Pasal kita ini bukannya belajar secara khusus kan, masuk college, university yang kita belajar detail-detail. Jadi kita ini mau belajar yang shortcut saja. Orang sekarang kan orang suka yang mau cepat saja. Apa-apa perkara pun mau senang, apa-apa perkara pun mau cepat. Jadi kita buat begitulah. Tapi apapun, semoga video ini bermanfaat untuk semua kawan-kawan yang berminat mau belajar Photoshop. Jadi kita tidak mau buang masa, kita terus pergi yang basic dulu lah. Apa-apa perkara pun kalau kita mau belajar, mesti kita mau tahu yang basic dia. Kalau kita tidak tahu basic dia, nah macam mana kita mau mula? Tapi kalau kita sudah ada basic dia, baru kita boleh terjun pergi yang advance lagi nanti. Sama ada kita cari guru yang lebih spesifik kah, atau kita baca buku kah, atau kita tengok YouTube orang lain kah, itu kita punya terpulang daripada kita lah. Tapi perkara yang pertama ini yang saya mau tunjuk di sini yaitu cara saya lah. Jadi mari kita tidak mau buang masa lagi lah. Jadi perkara pertama sekali kita mesti ada tu apps lah. Paling penting kita sudah install lah kita punya Adobe Photoshop. Jadi bila kita masuk Adobe Photoshop tu, dia beginilah dia punya paparan yang kita akan tengok di kita punya window kita, di komputer kita. Jadi kita mesti ingat, ini kita mau ingat ya. Kalau kita mau main Photoshop ni, yang pertama sekali paling penting kita mau ingat di sini ni apa nih? Kawasan segi empat ni, ini adalah kita panggil kawasan canvas. Di sinilah kawasan yang kita akan buat editing nanti. Semua kerja kita akan masukkan di sini, dan di sinilah kita akan buat kerja, melukis kah, mewarna kah, semuanya di sinilah. Jadi perkara pertama yang kita ingat, ini adalah kawasan kerja kita yang kita panggil canvas. Kemudian kita terus pergi sebelah kanan kita. Di sini kita panggil dia layer panel. Jadi jangan kita risau, barang ini dia boleh lari-lari begini nih. Kalau kita tengok, kita boleh pindah. Bergantungnya sama yang mana kita suka lah, yang mana keselesaan kita. Jadi sini kita panggil dia layer panel. Di sini ada navigator kita, libraries kita, adjustment layer, semua ada di sinilah. Ini kita akan pergi lebih jauh. Tapi yang kita mau ingat dulu, dia punya nama-nama. Ini kawasan canvas kita. Sini kita panggil layer panel kita. Dan kemudian kita di sini, kita terus pergi sebelah kiri. Di sini kita ada tools bar. Di sinilah semua kita punya tools. Macam senang untuk saya mau kasih paham sama kawan-kawan, macam tukang masak lah bah. Kita ada pisau untuk potong daging, pisau untuk potong sayur lain, pisau untuk sampai gergaji pun ada. Macam tukang, dia ada gergaji, dia ada grinding, dia ada tukul, dia ada semuanya. Jadi semua barang-barang tu dia ada di sini. Jadi kalau saya mau kasih tunjuk detail satu-satu ini, nah yuk, tidak mampu kita mau tengok. Sebab kita semua ni mau pandai cara cepat, mau kerja cara senang. Jadi kita sendirilah kita boleh explore, dan kita akan guna pakai semuanya nanti ni. Tapi itu yang saya mau bagi tahu tuan-tuan. Tidak semua juga di sini ni saya akan pakai. Tidak. Lama lebih kurang saya mau sudah 7 tahun 8 tahun pakai Photoshop ni, memang tidak terpakai lah bah semua ni barang. Memang tidak akan kita terpakai, sebab kita pakai yang tertentu saja, yang melibatkan kita punya bidang saja. Jadi di sini toolbar kita. Nanti step-step akan datang, di video akan datang saya akan tunjuklah apa kegunaan yang biasa saya gunakan di sebelah sini. Jadi kita terus pergi yang item seterusnya. Bahagian atas ini kita panggil dia menu bar. Di sini kita ada file. Kalau kita klik, dia ada di sinilah. Kita import import kerja pun dari sini. Kita akan export nanti daripada sini. File, edit, image, layer. Oke, yang barang-barang begini nih, macam di atas nih kita kita boleh klik sendirilah, kita tengok apa dia. Jadi yang ini berbalik saya cakap, yang ini style saya lah. Memang bagian atas ni memang hanya beberapa tempat saya memang saya selalu pakai. Yang lain tu memang saya tidak akan pakai dan tidak akan pakai. Sebab tidak ada keperluan pun saya mau pakai. Okey, kita pegang yang itu dulu. Okey, di bagian sini kita panggil dia option bar. Jadi bahagian option bar ni dia dipengaruhi oleh
tools bar. Jadi apa yang kita klik di tools bar ni, dia akan berubah di sini. Jadi kita ambil satu contoh, okey. Kita mau crop, kita klik tools bagian crop. Jadi dia terus ubah crop sini. Jadi dia akan tunjukkan dah segala kita punya option di sini. Dia ada sudah bagi pilihan. Contohnya crop, kita mau crop dia macam mana, square kah, 4:5 kah, 5:7 kah. Jadi apa sih yang kita klik di sini ni, dia di sini dia otomatik dia berubah. Contoh kita mau berus, kita mau warna dan sebagainya. Dia akan kasih tunjuk kita berus. Jenis berus macam mana, kepekatan berus tu macam mana, semua. Ini dia kasih tunjuk jenis-jenis berus. Kita pun boleh resize tu berus, kasih besar kah, kasih kecil kah. Jadi itu kita tahan yang itu dulu, kita ingat yang itu dulu. Jadi ingat, okey? Ini asas yang kalau kita mau main Photoshop ni, ini yang perkara yang paling penting dan paling asas. Pertama sekali, kita punya kawasan canvas kita, kawasan kerja kita di sini. Kemudian kita punya layer panel di sini. Kemudian kita punya tools bar di sini, tempat barang pertunggangan kita. Dan di sini kita panggil dia menu bar, dan di bawah dia option bar. Jadi senang saja, Pak. Hanya beberapa tempat itu yang kita hafal. Okey, sekarang saya akan tunjuk pula kawan-kawan macam mana kita buat editing secara yang paling ringkas lah. Gunakan kita punya Adobe Photoshop. Jadi pastikan kita punya Photoshop sudah dibuka. Jadi dia ada beberapa cara untuk kita ambil kita punya Photoshop. Pertama kita pergi file, open, dan pergi folder mana yang kita mau pilih, dan kita kliklah gambar tu, dan kita boleh klik open. Jadi dia akan masuk pergi kita punya kawasan kerja kita di kawasan canvas ini. Jadi ini gambar asal dia. Sebab saya rakam gambar ini dalam format RAW, jadi dia akan keluar dalam format Adobe Camera RAW. Jadi kita boleh buat editing di sini. Ini cara yang pertama. Saya jarang pakai cara inilah. Biasanya saya memang terus pakai cara yang begini. Gambar yang kita mau edit itu memang sudah siap-siap dalam folder. Saya terus tarik, bawa pergi di Photoshop, masuk, letak di kawasan canvas kita, kawasan kerja kita. Jadi dia akan terus masuk, dia akan pop up juga macam tadi, Adobe Camera Raw. Jadi apa yang kita perasan daripada sini, dia sengit sedikit. Jadi untuk kawan-kawan, perkara yang asas kalau kita main gambar ni, yang kita mau tahu dulu, kita punya histogram kita. Di kawasan, kenapa kalau kita nampak ni dia graf dia ni dia berat di sebelah kiri, sebab informasi kawasan gelap ini dia banyak di sini. Jadi dia berat di sebelah kiri. Dan di sini kalau kita punya gambar tu dia banyak berat di sebelah kanan, maknanya kawasan kita tu dia informasi gambar tu dia banyak terang di sebelah kanan. Kalau dia berat banyak di sebelah kiri, mana kawasan kita punya kerja itu dia gelap ataupun banyak informasi gelap di kita punya gambar. Jadi untuk gambar ini saya sudah cun-cun, memang inilah yang saya mau buat untuk gambar kita ini. Jadi ini yang memang saya punya keinginan, memang sudah mau beginilah. Jadi kena ingat, yang sebelah kiri ini dia informasi gelap, sebelah kanan ini dia informasi terang. Jadi yang cun-cun itu dia sebenarnya tengah-tengah begini. Tapi tidak semua gambar juga dia mesti begitu. Untuk editing RAW ni biasanya saya memang beratkan dia pergi sebelah gelap. Sebab kita mau edit nanti di dalam Adobe Camera Raw. Okey, seterusnya perkara yang kedua, kita mau tengok kita punya horizon. Kalau kita tengok di sini kan bumbung bangunan ni dia sengit. Macam kita menengok sengit pergi sebelah kiri. Jadi apa yang kita membuat, biasanya kita boleh guna crop. Kita crop daripada sini. Kita terus crop, kasih lurus dengan bumbung rumah, dan kita boleh klik enter. Tapi itu bukan dia punya cara yang kita mau pakai. Saya memang tidak akan pakai cara yang begitu. Apa yang kita perlu buat, yaitu kita balik pergi kita punya edit yang tadi ni, kita scroll turun pergi bawah, kita cari kita punya color geometry. Nampak ni, geometry. Kita buka dia, dan dia akan ada tunjuklah di sini. Jadi kita boleh klik label ini. Jadi dia akan apply, kasih lurus kita punya label. Gitu. Dia akan tunjuk semuanya. Okey. Jadi dia akan kasih align, kasih lurus kita punya level ini. Ini kita klik auto. Jadi dia terus auto kasih label. Jadi secara otomatiknya kita punya gambar itu dia sudah auto align kan, dia sudah kasih lurus cara ini. Dan kita boleh buat juga cara manual, tapi kita tidak mau pergi lebih lanjut. Dan bila sudah okey, kita sudah tengok kita punya gambar, kita kliklah open. Jadi bila kita klik open, perkara pertama yang kita mau ingat,
kita jangan buat kawasan kerja kita di sini. Biasanya saya tidak akan buat sini. Kita copy dia. Macam mana cara? Shortcut key dia Ctrl J, ataupun kita boleh klik ini dan tarik letak di bawah. Jadi dia akan copy. Ataupun kita boleh klik pada background ni, klik kanan, duplicate layer. Jadi dia ada beberapa cara. Ada 3 cara saya tunjuk tadi. Klik kanan, duplicate layer, ataupun kita Ctrl J, ataupun kita tarik letak pergi bawah. Jadi kawasan yang berkunci ni kita tidak boleh buat apa-apa. Kita tidak boleh buat editing apa-apa pun kawasan yang berkunci di sini ni. Sebab dia berkunci. Dan maksudnya di sini supaya kita mau jaga dia punya file asal dia. Jadi kita akan buat kerja di kawasan atas ni, di background copy. Di sinilah yang kita akan buat editing. Jadi itu yang step seterusnya. Jadi apa yang kita mau buat di sini, gambar ni tempat ni memang sudah sedia cantik. Jadi sebab itulah penting kalau kita mau ambil gambar, pastikan kita punya subjek tu memang sudah betul-betul okey lah. Makanan kah, model apakah, memang sudah kita sudah set up yang paling terbaik sudah. Begitu juga di kita punya setting kamera tu memang sudah setting yang terbaik sudah. Baru kita gambar. Bukannya di Photoshop nanti baru kita mau betulkan semuanya, bukan. Di Photoshop ni kita mau betulkan sikit-sikit saja. Sikit-sikit saja. Jadi apa yang kita mau baiki di sini, kalau kita nampak, kita boleh klik Z ataupun zoom. Di sini dia ada ikon zoom, kita boleh klik dan kita pergi di bahagian bumbung rumah ni. Kita zoom, tarik dia. Kalau kita nampak di sebelah sini dia sudah overexposure. Di sini kan dinding rumah. Jadi dia tidak nampak sudah detail kayu ni, kita punya atap rumah sudah tidak nampak. Jadi ini kawasan yang sebenarnya kita mau repair, kita mau baiki. Sebab masa di lokasi kita tidak dapat sudah baiki, kalau kita mau adjust dia akan jadi terlampau gelap pula. Jadi di sini kawasan yang sebenarnya kita mau baiki. Jadi apa cara dia? Kita boleh edit daripada sini. Tapi saya tidak akan buat di sini. Saya akan tunjuk cara saya. Saya akan pergi filter, balik pergi di Adobe Camera Raw. Jadi bila saya balik pergi Adobe Camera Raw, di sinilah saya akan buat editing, kasih naik kontras dia, kasih naik warna dia dan sebagainya. Jadi bagi saya gambar ni sudah cun-cun, sudah okey lah. Tempat sudah memang siap cantik. Saya tinggal datang gambar saja. Jadi saya tidak banyak perkara yang saya mau tukang di sini. Jadi saya biasanya klik auto saja. Jadi dia akan otomatis kasih cantik ini gambar. Dia kasih naik terang dia. Dan kita buka lah di bahagian basic ni. Jadi kadang-kadang tidak semua juga yang kita auto ni kita suka. Jadi kita boleh adjust lah. Mungkin kita nampak dia terlampau terang sudah sebelah sini. Kita kasih turun sedikit. Sekarang kita fokus di bahagian sini. Bahagian sini kan kita nampak. Jadi apa yang kita boleh buat, kita punya highlight ni kita cuba kasih turun lagi. Dan kita punya shadow ni kita kasih turun lagi. Kita punya white kita kasih turun lagi. Jadi sekarang detail daripada rumah ni sudah nampak. Shadow kita kasih turun lagi. Kontras kita juga kasih naik. Bagi saya sudah cukup puas hati gambar dia ini. Tapi apa yang penting lagi sekarang ni, kita mau kasih naik kita punya warna. Jadi kita boleh turun pergi bawah, kita naikkan sedikit kita punya saturate kita, vibrant kita kasih naik sedikit, texture kita kasih naik sedikit. Ini dia punya ketajaman lah, clarity dia kita kasih naik sedikit. Bagi saya ini dia sudah cukup okey. Okey, bagi saya sudah cukup puas hati. Satu yang saya mau tunjuk sama kawan-kawan lagi, ajib bila kita guna Adobe Camera Raw ni, kita klik yang ini. Apa nama butang dia ini, masking dia. Kita klik masking dan dia akan bagi select subject ataupun select sky. Jadi yang kita mau utamakan subjek kita. Jadi kita klik pada select subject. Jadi dia akan automatic detect mana subjek kita. Sebab itulah penting masa kita buat shooting tu, kita punya fokus tu memang fokus kepada subjek. Jadi bila di Adobe Camera Raw nanti dia akan pilih subjek itu saja. Macam begini. Ajib. Dia terus pilih rumah dengan Gunung Kinabalu kita. Jadi apa yang kita boleh buat di sini, yaitu kita boleh turun pergi bawah, kita naikkan kita punya exposure sedikit. Sebab kalau kita nampak bayangan rumah ni dia gelap. Jadi kita kasih naik. Tapi kalau kita nampak gunung tu dia terkesankan, kita cuba kasih naik kita punya shadow. Nampak? Ini rumah jadi gelap. Kalau kita perhatikan, kita kasih naik shadow tu, nampak sudah tingkap langsir. Kalau begini gelap, apapun tidak nampak. Sebab masa kita rakam ni matahari dari sebelah belakang rumah. Jadi secara logik akal dia pun memanglah bahagian sini dia akan jadi gelap. Jadi yang kita perlu adjust tu, kita adjust tarik dia sedikit. Jadi kita akan nampak. Nampak kan?
Jadi secara otomatiknya kita punya rumah pun sudah nampak. Jadi kita boleh naikkan lagi kita punya white, kita boleh kasih naik lagi kita punya black supaya nampak sedikit shadow tu. Kita pun tidak mau dia terlampau terang, macam tak logik akal juga. Daripada mana lampu datang? Oke, bagi saya ini sudah cukup sempurna. Jadi kita boleh klik oke. Oke, ini gambar yang kita sudah siap edit tadi. Ini gelap dia masa di sini, dia masih dalam file raw. Ini yang kita sudah buat sedikit editing. Kalau kita mau buat penambahan lagi ke sini kontras, kita boleh ulang step itu, ataupun kita boleh gunakan di kawasan sini untuk kita naikkan kita punya level ataupun kita punya saturation kita. Sini kita boleh explore sendirilah. Tapi biasanya saya tidak akan guna di situ. Saya masih juga guna di Adobe Camera Raw. Bagi saya itu sudah cukup memadai. Kalau kita mau tambah lah. Tapi sedikit juga mungkin tips daripada saya. Biasanya kalau gambar-gambar pemandangan ini saya tidak banyak buat editing yang lebih, apalagi kalau tempat-tempat pemandangan. Biasanya saya akan cuba kekalkan dia punya warna asal ataupun keadaan asal dia. Itu selera masing-masing lah. Ada orang dia akan kasih naik lebih terang lagi dan sebagainya. Tapi kalau saya tidak akan. Saya akan cukup kekalkan dia dalam keadaan yang begitu. Tapi untuk gambar ini dia sebenarnya kita masih boleh lagi kita kasih terang, bergantung kepada kita punya cita rasa. Tetapi untuk bagi saya dalam proses ini pun sudah memadai. Tapi kalau kita mau kasih terang juga, kita boleh pergi di icon yang ini dan kita boleh pergi brightness and contrast dan kita boleh kasih naik. Naik lagi. Oke. Itu sebagai langkah contoh dia kalau kita mau buat editing lagi. Sebab bab editing ini dia mengikut cita rasa orang masing-masing. Dia tidak akan sama cita rasa orang masing-masing. Lain pemandangan orang, lain cita rasa orang, lain. Cuma untuk kalau yang saya punya prinsip, yang saya biasa pakailah. Kalau macam gambar pemandangan ini, memang saya akan kasih kekal lah dia punya dia punya macam mana yang asal dia, macam mana keadaan dia. Sebab itulah saya gambar dari dalam keadaan raw. Jadi insya-Allah selepas itu kita boleh merge dia, Ctrl E untuk merge dia ke bawah. Atau kita mau merge lagi pun boleh. Dan seterusnya kita akan save file, save dia dalam keadaan PSD. Kita save supaya kita boleh buat editing. Kalau kita ada mau ubah apa-apa lagi nanti, kita boleh edit. Jadi dia akan terus pergi file ini. Ini format file kalau kita mau save dia dalam Photoshop, dia dalam keadaan PSD. Klik save, klik OK saja. Oke. Jadi kalau kita tutup dan besok-besok kita rasa kita mau ubah balik macam tidak cun pula warna itu, kita klik saja ini file. Jadi semua maklumat ataupun informasi itu dia masih simpan. Jadi inilah dia. Jadi gambar asal pun dia tidak kacau, editing itu pun dia masih simpan. Dan data editing kita itu pun dia memang masih simpan. Jadi kita boleh ubah di sinilah. Mungkin kita tidak shock dengan cerita ini, kita boleh padam dan kita boleh ulang balik itu step. Ataupun kita mau tambah sedikit lagi, pergi Adobe Camera Raw dan kita boleh buat editing lagi di Adobe Camera Raw. Apa yang kita mau adjust, mungkin warna dia kah, kita nak puas hati kah, kita mau dia nampak lebih sejuk kah, kita mau nampak dia lebih panas kah. Itu terpulang daripada cita rasa masing-masing. Oke, insya Allah sampai kita jumpa lagi di masa-masa yang akan datang, di video-video yang akan datang. Jadi untuk kawan-kawan jangan lupa lah subscribe. Jadi insya Allah saya akan kongsikan lagi sedikit sebanyak yang apa saya tahu tentang Adobe Photoshop, Adobe Lightroom dan Adobe Premiere Pro. Mungkin DaVinci juga. Sampai di sini saya. Jumpa lagi di masa yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih.